Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih dan mendengarkan sajian ilmu yang akan disampaikan oleh Insinyur Kusnadi Ikhwani MM. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Beji Ayahanda Dr. Andes Haji Naman Sudadi MM beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kukusan 2 Insinyur Haji Fauzan Sajid MSI, yang saya hormati Sekretaris Kelurahan Kukusan Bapak Saiful beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua LPM Kukusan Bapak Sabrudin Abto beserta jajarannya, serta Bapak Ibu sekalian jamaah maupun dari RPCR PM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Bang Abu Reza Fahlevi, Bang Syahri beserta jajarannya, serta hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita buka kegiatan ceramah Ramadan spesial edisi pada kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Rizki SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada Ustadz Muhammad Rizki yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat kaca selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Masjid Al-Furqan, Direktur Badan Eksekutif Masjid Al-Furqan, yaitu Ustadz Dani Yanuar Eka Putra SEKMA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya banyak yang jawab sepi amat ya. Ada apa ini bapak-bapak ibu-ibu? Kekenyangan apa belum makan? Atau nungguin konsumsi lagi disiapin? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan jawabannya lebih banyak daripada jumlah orangnya kayaknya. Jadi terlihat semangat. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukrih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Prof. Kusnadi Ikhwani MM. Ya. Kalau tadi slide yang pertama, oh slide-nya bukan yang ini, tadi ada Prof itu. Profnya tapi pakai V ya Ustadz. Jadi kalau F, guru besar, ini pakai V. Prof, provokator.
provokator untuk memprovokasi bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk makmur dan memakmurkan Masjid Al-Furqon begitu. Alhamdulillah beliau sudah hadir jauh-jauh dari Sragen. Beliau sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Falah Sragen, yang kalau kita lihat medsosnya, misalnya di Instagram, itu masjid yang sangat fenomenal. Masjidnya makmur, makmur kegiatannya, makmur infaknya, makmur jamaahnya. Dan kalau di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah, Masjid Al-Falah Sragen salah satu masjid percontohan se-Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah hadir jauh-jauh dari Sragen. Tadi dijemput sama Ustadz Maulana Zaki ya. Jam berapa tadi berangkat? Jam 2 ya? Jam 2 Alhamdulillah Ustadz Kusnadi sudah tiba. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat, berkah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah BJ, Ayahanda Haji Naman Suryadi, teman-teman dari LPCRPM, Lembaga Pemberdayaan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Ini ada Bang Abu Reza Pahlepi, ada Bang Syahri Istighfari. Ya, saya suruh berdiri apa enggak usah? Enggak usah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, para pimpinan ranting Muhammadiyah secabang BJ yang sudah hadir, Pak Haji Fauzan, dan juga yang lainnya. Ini ada Ustadz Eka Firdaus, Pak Haji Suryadi dari PRM Kukusan 2 sekaligus PCM ya. Kemudian Bapak-bapak dari Kelurahan Kukusan, Bapak Saiful, Sekretaris Kelurahan, alhamdulillah sudah hadir. Bapak Saprudin Abto, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kukusan. Kemudian yang sama-sama kita hormati teman-teman Badan Eksekutif Masjid Al-Furqon, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan berkah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita semua kembali berkumpul bersilaturahim di dalam acara puncak ini. Kegiatan puncak Ramadannya itu ini. Jadi di 3 hari ini Pak Kusnadi, Ustadz Kusnadi, ada 3 agenda. Agenda pertama 3 hari ini ada pesantren Ramadan. Ya, pesantren Ramadan yang diikuti oleh anak-anak SD dan SMP. Nginep 3 hari 2 malam. Jadi kita nggak mau nyebutnya pesantren kilat. Kita mau yang agak lamaan dikit. Jadi 3 hari 2 malam. Sekarang anak-anak lagi dibawa kemana? Dibawa ke MI. Buat nonton film. Ya, jadi di MI Muhammadiyah, di sini dekat MI Muhammadiyah Ustaz. Jadi anak-anak, santri dan santriwati yang saat ini sedang mengikuti menjadi peserta pesantren Ramadan di Masjid Al-Furqon ini. Jadi selama 3 hari 2 malam, insya Allah besok selesai, dimulai dari Jumat, Sabtu dan Ahad. Saat ini posisi lagi nonton film yang memotivasi. Kemudian, saya diingetin 3 menit jadi lupa tuh, apalagi habis ini. Kemudian acara agenda berikutnya kemarin sudah terlaksana tadi Sabtu dini hari. Kolaborasi Badan Eksekutif Masjid Al-Furqon, Radio El Sinta dan Universitas Profesor Hamka menyelenggarakan apa? Menyelenggarakan talk show sekaligus berbagi kepada yatim dan duafa. Mulainya jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi sampai dengan subuh. Alhamdulillah sampai dengan subuh. Dan kemudian hari ini adalah puncak kegiatan dari kegiatan Ramadan. Meskipun setelah ini Bapak-bapak kita masih terus beriktikaf sampai Ramadan berakhir. Hari ini adalah puncak kegiatan dalam bentuk pengajian yang akan diisi oleh Ustadz Haji Kusnadi Ikhwani.
Kemudian yang kedua, tentu mewakili Badan Eksekutif Masjid Al-Furqon, kami menyampaikan begitu banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir, berkenan hadir di Masjid Al-Furqon, dan juga kami juga mengucapkan berterima kasih jazakumullah ahsanul jaza kepada para donatur yang sudah bersungguh-sungguh bersama-sama berkolaborasi sejak Badan Eksekutif Masjid Al-Furqon ini di launching. Kira-kira berapa bulan, Ustaz? 2-3 bulan yang lalu ya? Ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, sekarang udah banyak juga, udah lama juga ya. Ya, sudah kolaborasi, support kegiatan untuk berusaha memakmurkan Masjid Al-Furqon ya. Jadi makmur segala macam hal yang harus dimakmurkan terkait dengan rumah Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza. Dan kemudian yang terakhir, mari bersama-sama kita simak apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haji Kusnadi Ikhwani. Demikian sambutan yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pesan sekaligus juga menjadi penyemangat bagi kami sebagai Badan Eksekutif Masjid Al-Furqon. Demikian, nasrun minallah, fatun qarib babashirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Direktur Badan Eksekutif Masjid Al-Furqon yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Kukusan kepada Bapak Saiful. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya butuh waktu 5 menit karena intinya nanti kita penyampaian materi. Ada Bapak Haji Kusnadi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Furqon, Bapak Haji Naman Suryadi MM. Yang saya hormati para ketua petinggi Muhammadiyah dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, yang mohon izin saya tidak sebutkan namanya satu persatu, takut salah. Mohon izin juga yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pengajian Puncak Acara Kegiatan Ramadan, ada Pak Putra, juga ada Pak Dani, senior atau berbalik ya, ada Pak Dani, ada Pak Dani Junior, atau Pak Putra, saya kenalnya Pak Putra nih Pak Ustadz ya. Karena dia juga ya, karena rekan saya adanya di lapangan Pak, tiba-tiba ada di masjid, jadi saya rada-rada keder. Juga yang saya hormati senior saya yang ada di RW 1, Pak RW juga yang hadir pada kesempatan hari ini, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kesempatan hadir pada malam ini, hari ini, juga ibu-ibu sekalian. Izinkan saya mungkin barangkali walaupun sudah sering disebutkan bahwa saya adalah Sekretaris Kelurahan Kukusan yang jarang kunjungan ke rumah Bapak Ibu sekalian, yang kurang terkenal barangkali. Nah kesempatan ini saya ambil, inilah saya Sekretaris Kelurahan Kukusan. Mohon izin Pak Kus. Yang pertama tentunya puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga kita yang masih taat menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Lurah hari ini tidak bisa hadir, ada kegiatan di luar, maka diwakilkan oleh saya. Dan pada kesempatan ini acara yang sungguh luar biasa menurut saya, bukan di penghujung tapi di acara puncak, yang mana sudah disampaikan oleh Bapak Putra ya,
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Furqon ini merupakan sesuatu kegiatan yang sangat positif. Tentu barangkali saya mohon izin atau mohon maaf kepada Ketua DKM atau pelaksana panitia setiap kegiatan kami dari pihak kelurahan, juga dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bapak Saprudin Abdo yang belum bisa mendampingi secara penuh. Ya. Dan selanjutnya barangkali kami dari pihak pemerintah kelurahan berterima kasih sekali atas kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini ilmu yang nanti akan disampaikan menjadi pembelajaran, menjadi pengetahuan buat kita semua untuk kedepannya dan untuk kita pahami. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini hanya karena waktunya sedikit ya, biar nanti ada acara berikutnya, kami menghimbau saja kepada Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu bahwa di akhir-akhir Ramadan bahwa penduduk kita ini kebanyakan udah sebagian 5% adalah penduduk pendatang. Cuma saya menghimbau ketika Bapak Ibu sekalian yang nanti mau pulang kampung, jangan lupa lapor dulu kepada Pak RT-nya, karena di hari-hari penghujung biasanya hari-hari yang rawan, takut banyak rumah kosong gitu ya. Kita harapkan untuk laporannya kepada Pak RT ya, biar nanti bisa dipantau. Yang keduanya terhadap keamanan lingkungan juga, karena menjelang di akhir-akhir tahun ini sangat rawan ya, karena mereka sudah paham kondisi yang seperti apa ketika di penghujung. Tolong jika ada ibu yang memang hidupnya sendiri beserta anak di rumah, tidak dengan suami, jika terjadi apa-apa tolong ibu hubungi 110. Itu amanat dari kepolisian, bahwa jangan nyari-nyari Babinsa, Babin Kamtipmas, rada lama nantinya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, ketika ada apa-apa permasalahan di lingkungan terhadap keamanan dan kenyamanan, tolong menghubungi 110 biar cepat direspon. Itu. Dan kedua, bagi bapak dan ibu sekalian yang memang nanti pulang kampung, yang berusaha mencari nafkah di Depok, di Kukusan, apalagi buka usaha di Kukusan, usahakan bayar zakatnya mah udah dibuka ya Pak Ji ya, diusahakan bayar zakatnya mah di sini baik ya, nyari duitnya di sini, usahanya di sini, bayar zakatnya di sini, begitu harapan kami gitu ya. Nanti kalau zakat mal silahkan mau di tempat kampung kelahiran ya silahkan, tapi zakat yang itu ya, kalau bisa di Kukusan kalau memang tinggal di Kukusan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan, karena juga waktu sudah malam, kelihatan Bapak Ibu juga udah ngantuk, itu mungkin ada kata-kata yang kurang pas dan kurang paham, mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sekretaris Kelurahan Kukusan, Pak Saiful, semoga menjadi reminder buat kita semua di akhir Ramadan kali ini. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan terakhir akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Beji sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Furqon, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Naman Suradi MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah kita malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita setelah kita melaksanakan ibadah salat wajib
Isya dan sholat sunnah tarawih dan witir. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita sekalian yang insyaallah kita istiqomah menjalankan perintahnya dan tentu apa yang dilaksanakan disunahkan oleh Rasulullah kita sami'na wa ata'na untuk kita jalankan bersama-sama. Pertama, terima kasih waktu diberikan kepada saya oleh pembawa acara yang saya hormati narasumber kita Pak Kusnadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, khusus Pak Lurah yang mewakili Pak Sekel, alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan. Yang undang badan eksekutif Pak, saya hanya mengetahui saja. Sekarang takmir masjid itu di bawah badan eksekutif masjid, ya. Jadi biar bapak-bapak tahu, tugas saya sekarang ringan. Saya cuma ngomandanin doang, ya, untuk urusan program dan pelaksanaan program kegiatan bagaimana memakmurkan, meramaikan masjid ini tugasnya badan eksekutif masjid. Makanya di Al-Furqon di Depok ini mungkin baru satu-satunya masjid yang punya direktur dan manajer. Manajernya itu ada 4 orang. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka ini anak-anak muda yang bergerak lebih cepat, lebih kuat dan lebih energik. Kalau udah yang kayak saya yang udah di atas 60 biasanya udah begini jalannya. Jadi kalau diajak lari keseret-seret biasanya. Nah kalau keseret kan luka banyak. Ya. Nah ini anak-anak muda ini mudah-mudahan jalan kenceng, ya. Tentu mereka jalan juga perlu perhitungan. Jadi perlunya masih ada orang yang tua-tua di belakangnya yang memang masih yang ngawasin. Ini jalan kamu masih begini, jalan kamu masih begini. Jadi tugas saya hanya mensupport mereka, ya. Bagaimana mereka menjalankan, dan tentu paling sulit kalau sudah urusan duit. Ya, kegiatan mereka banyak, jalan, ya, tentu duitnya dari mana, gitu kan? Nah bingung di akhirnya. Ya udah mau nggak mau yang tua-tua jalan juga. Kalau cari duit begini gitu. Ya, karena ini bukan urusan urusan mereka, urusan kita, urusan masyarakat dan untuk umat. Ya, begitu pada jamaah sekalian, mari ini saya lihat jamaah yang hadir ini masih jamaah rutin di Al-Furqon. Ada beberapa orang yang memang datang. Teman-teman pimpinan cabang, pimpinan ranting, ya, terima kasih atas waktunya. LPCR, alhamdulillah ngundang sedepok, alhamdulillah yang hadir 2 orang. Ya, syukur alhamdulillah. Ya. Tentu kegiatan ini adalah sangat baik, sangat positif. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kita, ya, buat anak-anak muda, ya, agar mereka bisa bergerak lebih cepat. Dan kita para orang tua, para jamaah, kalau sudah nanti diundang oleh motivator, ya, ini motivator bayarannya mahal loh, ya, mahal sekali bayarannya, ilmunya luar biasa, ya. Ini Al-Furqon nggak bisa bayar, ini Allah yang bayar. Ya, Allah yang bayar beliau, bukan Al-Furqon. Ya, tentu kita nanti setelah dimotivasi oleh beliau, Al-Furqon ini lebih makmur dan lebih memakmurkan untuk jamaahnya dan masyarakat sekelilingnya. Ini tujuannya, bukan tujuan untuk yang lain. Mudah-mudahan hari ini sudah kita niatkan tadi maghrib, ya, saya terutama saya dari sebelum maghrib saya udah di sini. Saya niatkan itikaf malam ini di sini. Jadi mulai hari ini, malam sore tadi, kita sudah itikaf ini buat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ya, agar nanti setelah beliau selesai, sekitar jam 10-an, beliau kan langsung naik kereta jam 12, ya, nanti tim pengantar, ya, tim boosternya Al-Furqon, itu nanti ngantar beliau ke Jatinegara atau ke Gambir. Ya, karena besok pagi sudah ada agenda lagi, makanya mahal sekali bayar beliau. Ya, Allah yang bayar, mohon maaf Pak Kus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat Pak Kusnadi yang sudah meluangkan waktu bisa hadir, kesibukan di tengah kesibukannya beliau. Beliau termasuk anggota LPCR PP Muhammadiyah, yang urusan masjidnya adalah beliau. Sekarang LPCR itu ada LPCR PM, ya.
Nah, ini orang-orang LPCR yang tahu. Nah, ini tentu beliau adalah bagian urusan kemasjidan. Makanya beliau ditunjuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bagaimana menggerakkan masjid seluruh Indonesia agar masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah itu dikelola secara profesional, makmur jamaahnya, makmur masjidnya, makmur pengurusnya. Ya, nanti didengarkan aja berapa gaji badan eksekutif masjid per bulannya. Itu nanti beliau akan sampaikan. Barangkali itu ya, saya ucapkan selamat datang ya, ahlan wa sahlan di Masjid Al-Furqan ya, mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima itikaf kita pada malam hari ini malam 23. Saya tadi sudah dapat wangsit ya bahwa malam ini mulai tadi maghrib sudah turun Lailatul Qadar ya. Nah, maka untuk itu mari semangat ya buat Bapak Ibu sekalian. Saya lihat di jamaah-jamaah yang calon penghuni surga semua, insya Allah, amin. Demikian, nasrul minallah wa fatun gharib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Beji sekaligus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan yang telah menyampaikan sambutannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Naman, semoga nantinya setelah kita bersama-sama mendengarkan sajian ilmu yang disampaikan oleh Pak Kusnadi menjadi penyemangat kita untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam kembali. Marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pada kesempatan malam hari ini, yaitu ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Prof. Kusnadi Ikhwani MM. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah pada malam hari ini, malam ke-23 dan insyaallah malam Lailatul Qadar. Jadi semua jamaah malam ini nggak usah pulang semuanya sampai besok subuh gitu ya. Karena malam yang ditunggu-tunggu ya, malam ganjil. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Beji dan Ketua Takmir Masjid Pak Naman, semoga sehat selalu. Yang kami hormati Pak Putra sebagai Direktur Masjid Al-Furqan, Mas Maulana yang sering komunikasi sama saya, pengurus dari LPCR PM. Daerah apa cabang, Pak? Oh, daerah. Yang kami hormati, hadir juga dari Kelurahan Kukusan ya. Rawuh juga Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini ikut taklim, semoga diampuni dosanya semuanya. Di malam ganjil duduk di masjid walaupun ngantuk tapi tetap berikhtiar karena malam yang istimewa. Kalau di Al-Falah biasanya full juga kalau malam ganjil gitu ya, dan disiapkan sahur bersama juga ya, dari berbagai kota. Kayak tadi pagi itu subuhnya sekitar 700 jamaah ya, nunggu 10 hari terakhir full. Dan hari ini karena memang sudah dijadwalkan Mas Maulana dan PCM Beji, waktu saya ngisi di UI, maka saya penuhi undangannya, namun mohon maaf nanti langsung balik lagi, besok pagi sudah sampai Solo lagi dan melanjutkan kegiatan semua. Bapak semuanya, perkenalkan nama saya Kusnadi Ikhwani, tinggal di Sragen. Saya lama tinggal di Bogor juga, jadi sering wirawiri dan dulu saya sering ikut kajian di Ustadz Arifin Ilham almarhum di Mampang ya, Mampang 2,
Dan teman saya juga ada yang dekatnya masjid, apa itu yang viral tuh, masjid Dian Ahmahri. Ya, itu di komplek sebelahnya Angkatan Laut. Ya, saya ada sahabat di situ. Baik, jam 10 lebih sedikit atau berapa nanti saya harus ke Gambir lagi dan cari tiket tinggal itu, karena memang saya biasa naik kereta supaya cepat juga. Kalau naik bis mungkin besok pagi. Baik Bapak Ibu semuanya, masjid menurut sejarah adalah pusat peradaban. Rasulullah membangun masjid sebelum Masjid Nabawi yang saat ini sering dikunjungi yang ziarah ketika umroh dan haji. Namun sebelumnya Rasulullah membangun masjid namanya Masjid Kuba. Rasulullah memberikan kegiatan di masjid tidak hanya tempat ibadah dan tempat sholat. Suaranya agak berdenging ya. Atau pakai mic yang satunya. Ya. Dan saat ini di Indonesia itu jumlah masjid ada sekitar 800.000 lebih di Indonesia nih. Muhammadiyah itu tadi laporannya rantingnya ada sekitar 14.000. Kalau satu ranting satu masjid berarti Masjid Muhammadiyah ada sekitar 14.000 lebih. Tapi PR-nya, Bapak Ibu semuanya, masjidnya saat ini seperti apa? Jumlah segitu banyak. Ini termasuk berapa RT Pak masjid sini Pak? Maksud saya Masjid Al-Furqan ini yang terdekat ada berapa RT? 3 RT. Ini contoh aja menghitung. 1 RT berapa kakak? 40 kali 3. Rata-rata punya putra putri berapa? 3. Ibu putra putrinya pinten Bu? 3. Berarti 40 kali 3, 120 kali 5. Bapak, Ibu, anak 3. Berarti 140 kali 5 berapa? 700-an? Ya. Yang subuh ke Masjid Al-Furqan berapa? Berapa Mas? Dawalana? Ya. 3 soft. 75 sama ibu-ibu 100 mungkin ya. Berarti masih yang belum ke masjid berapa? Ya. Artinya menurut riset Bapak Ibu semuanya, umat Islam yang sudah beragama Islam yang mau ke masjid belum ada 20% dari jumlah penduduk. Terus masih PR-nya 80% yang belum mau ke masjid. Nomor 2, menurut riset, umat Islam yang sudah ber-KTP Islam, beragama Islam, itu yang belum bisa membaca Al-Quran kurang lebih 60-70%. Nah, niki PR dereng belum yang ke masjid masih banyak, baru di bawah 20% sama, yang bisa mengaji baru sekitar 40%. Nah ini PR masjid adalah ini, mengorganisasi. Ya, kejahatan yang terorganisasi akan dikalahkan. Kebaikan apa? Kejahatan yang terorganisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Nah, ini gambarannya. Maka perlu masjid itu diorganisasi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, masjid kok belum makmur, penyebabnya apa?
Ayo, kira-kira nopo penyebabnya? Nopo? Males. Terus apa lagi? Kira-kira menurut Bapak Ibu, pegawai masjid banyak yang digaji atau belum? Belum, itu juga penyebab. Di Kalimantan sana itu ada masjid pegawainya 250 pegawai masjid. Kalau di Sragen Al-Falah baru sekitar 25 pegawai, relawannya kurang lebih 50. Nah, artinya apa? Belum banyak yang berminat menjadi pegawai masjid atau marbot masjid. Padahal di sini namanya Badan Eksekutif Masjid Al-Furqon. Digaji belum, Mas? Belum. Gak apa-apa, yang penting namanya hebat gitu ya. Satu, berarti belum banyak yang berminat menjadi marbot masjid. Sama, saya juga awalnya belum berminat Bapak Ibu semuanya. Saya itu kan basicnya pedagang ayam, jualan ayam goreng. Dipaksa jadi ketua takmir tahun 2016. Karena dipaksa, akhirnya saya berusaha. 2019 saya baru serius ngurus masjid. Berarti butuh waktu 3 tahun. Masjid Al-Falah, Bapak Ibu semuanya, hampir mirip masjid-masjid secara umum. Habis Isya ditutup. Lampunya dimatikan. Buka lagi menjelang subuh. Nanti setelah subuh ditutup lagi. Pegawai masjidnya dari 30-an takmir masjid yang aktif hanya 3. Almarhum Ustadz Surono Imam, Pak Roto bagian nyapu, dan yang ketiga Mas Surat bagian administrasi. Nah, karena 3 orang akhirnya ngurus masjidnya tidak fokus. Gajinya 2M. Makasih Mas. Jadi Pak Roto nyapu mulai jam 3:30 pagi, nutup pintu lagi, nanti menjelang duhur buka lagi, nanti menjelang maghrib terus habis isya tutup lagi. Itu 2M. Cuma dikasih 70.000 per bulan. Dibagi 30 hari, sehari berarti sekitar 2.250. Ya, artinya apa? Ya belum diperhatikan. Nah, sejak saya jadi takmir, itu mencoba menginisiasi ngurus masjid secara serius. Maka dengan organisasi ini. Apa yang saya lakukan Bapak semuanya? Persis 2016 menjelang Ramadan, langsung saya bikin kegiatan. Apa kegiatannya? Setiap sore menjelang maghrib disiapkan 500 porsi makan buka puasa. Di sini ada Mas Maulana? Ya. Pokoknya tadinya nggak ada kegiatan seperti itu. Setelah saya mencoba, ternyata banyak yang bertanya, duitnya dari mana? Akhirnya saya bikin rekaman video sendiri, Mas Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnati Ikhwani, takmir Masjid Raya Al-Falah yang saat ini menjadi ketuanya. Kami mengajak umat Islam dimanapun berada untuk mensupport, mendukung setiap sore akan disiapkan buka puasa. Barang siapa yang memberikan buka puasa, maka pahalanya seperti orang berpuasa. Saya share lewat Facebook. Akhirnya tercukupi, 1 hari bisa 500 porsi. Jadi intinya bikin kegiatan, di-share, diceritakan. Ini yang pertama. Yang kedua yang saya lakukan, gerakan sholat subuh berhadiah umroh bersama Bupati, Kapolres, dan Ramil.
Karena subuhnya hanya sekitar 7 sampai 25 orang, maka bagaimana agar subuhnya di Al-Falah itu rame? Maka saya bikin flyer gerakan sholat subuh tanggal 16 bulan Desember tahun 2016. Apa yang terjadi? Yang hadir hampir 2000 jamaah sholat subuh. Nah, kalau kita di sini pengen subuhnya penuh, maka coba sesekali sholat subuh berhadiah sepeda motor. Ya, ini teknik, pasti pertanyaannya duitnya dari. Yang pertama tadi saya bikin video, nanti mungkin saya share, itu video tahun 2016. Dan alhamdulillah sampai berakhir Ramadan bisa ketutup biaya untuk memberikan makan. Kalau 10 hari berarti 5 juta, 1 bulan butuh 150 juta. Padahal infaknya Masjid Raya Al-Falah waktu itu saya sebelum jadi takmir 1 bulan hanya 9 juta. Terus yang kedua, ketika saya mengadakan kegiatan sholat subuh berhadiah umroh, duitnya belum ada. Nah, setelah datang dikasih kupon satu-satu seperti parkir itu, diumumkan yang dapat 2 orang, Ibu Dwi sama orang Gondang. Akhirnya diumumkan, salah satu jamaah duduk sebelah kiri langsung angkat tangan. Izin Pak Kusnadi yang memberangkatkan umroh ke Tanah Suci saya. Namanya Pak Zainuri. Padahal duitnya belum ada, yang penting bikin kegiatan. Nah, ngoten Mas Maulana dan Pak Mas Putra, yang penting bikin kegiatan. Terus apa yang saya lakukan lagi? Rekrutmen imam masjid, bacaannya merdu, bisa memimpin masyarakat. Akhirnya beberapa takmir pada tidak sepakat, imam masjid kok digaji. Waktu itu gajinya 3,5 juta, UMR Sragen sekitar 1,5 juta. Artinya lebih besar, hampir 2 kali UMR. Karena saya rekrutmen imam Masjid Raya Al-Falah, spesifikasi minimal hafal 15 juz, bacanya merdu, visa full timer. Bagi yang berminat silahkan mendaftar. Akhirnya yang kejaring adalah Ustadz Lutfanuddin LC, alumni Libya Jakarta, orang Yogyakarta, dan saat ini menjadi imam pertama Masjid Raya Al-Falah. Baru takmir yang lain akhirnya sepakat ngurus masjid serius. Akhirnya Mas Lutfan, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi, Mas Ramadan, Mas Daru, Mas Akib, sekarang imamnya ada 6 dan Ramadan ini rekrut 20 imam masjid lagi. Jadi total imamnya pas Ramadan ini 26 imam masjid. Kita distribusi ke masjid-masjid. Nah, kalau bisa di sini tempat berkumpulnya para imam dan kader. Nah, ini gambarannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, akhirnya tumbuh program 2017 kalau 18 saya ngisi kajian akad pagi, saya launching Masjid Raya Al-Falah, buka 24 jam dan pintunya tidak pernah ditutup. Barang siapa yang berpergian dimanapun berada, kalau tidak bisa nginap di hotel, silahkan lapor ke security Masjid Raya Al-Falah, maka akan dikasih kasur dan bantal serta sarapan pagi. Akhirnya jadi viral, jadi rame dari mana-mana. Akhirnya pabrik kasur Surabaya telepon, apakah benar ini Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam dan butuh kasur? Betul Pak. Baik kalau gitu, butuh kasurnya berapa? Akhirnya kasur dikirim dari Surabaya, dari pabrik kasur. Nah, ternyata butuh keberanian saja. Dan saat ini yang nginep banyak,
Perlalu nggak muat, kita sewa kasur dari Solo. Ini saat ini sewa kasur dari Solo. Jadi pokoknya tamu dilayanin. Malah jangan masjid kasih tulisan dilarang tidur di masjid. Kenapa saya punya persepsi begitu? Ketika saya main ke Mekah, ke Madinah pas umroh, ternyata di sana masjidnya nggak pernah tutup. Dan siapa yang tidur di mana saja tidak pernah dilarang. Maka akhirnya banyak orang yang tersakiti ketika membaca tulisan dilarang tidur di masjid. Ternyata banyak orang yang kadang tidur di teras ya, sehingga ya masjid ya tidak untuk kegiatan sosial yang lainnya. Nah, viral lagi ketika pandemi, saya mendeklarasikan masjid buka 24 jam dengan program 3M, makan, makan, dan makan. Jadi waktu pandemi Al-Falah ngasih makan 3 kali. Habis subuh soto, habis duhur sayur bening, sore sayur lodeh. Itu tahun ya pas pandemi Pak itu. Ya karena banyak PHK, banyak orang nggak kegiatan, akhirnya banyak orang ke masjid, semakin akhirnya masjidnya dicintai oleh jamaah. Tumbuh, infaknya meningkat. Contoh, saat ini setelah diumumkan setiap sore ngasih buka puasa dan malam ngasih sahur, ada satu jamaah langsung angkat tangan. Pak Kusnadi izin beras dan korma selama 1 bulan saya yang menyuplai. Jadi berasnya itu ada 1 ton dan korma butuhnya berapa dicukupi 1 orang. Itu usahanya Rosok. Rosok itu barang-barang bekas itu karena dia maju akhirnya dia yang menyiapkan beras untuk kebutuhan makan selama 1 bulan. Jadi yang penting berani bikin program. Akhirnya tumbuh-tumbuh dan tahun ini, bulan ini targetnya 1 bulan ini anggarannya adalah 1 miliar. Apa saja kegiatannya? Kemarin yang viral adalah mobil legend. Lomba di halaman Masjid Raya Al-Falah hari Ahad pertama. Banyak yang menentang, mobil legend kok dilombakan, ini enggak benar dan lain sebagainya. Nah, karena dakwah mobil legend tidak ada yang menyentuh, akhirnya Ustadz Hakim Zangki itu boleh asal mengajak orang untuk takwa di masjid. Akhirnya Ahad pertama latihan lomba mobil legend sampai jam 2 malam dan iktikaf di masjid. Di halaman masjid. Akad kedua ngabuburan. Kalau di sini ngabuburit. Ran itu apa? Lari sebelum buka puasa. Diikuti oleh sekitar 400 peserta anak-anak muda. Jadi anak-anak muda jam 4 itu sudah pakai seragam, pakai kaos, lari sepanjang nggak nyampe 5 kilo dan disiapkan buka puasa. Maka hari itu menyiapkan buka puasa 1000 porsi. Jadi ternyata menurut riset orang yang lapar, bagi orang yang gemuk, itu akan mempercepat kurus karena sore itu banyak energi yang keluar. Makanya anak-anak banyak yang ikut kemarin, di 400. Nah ini gambaran ngabuburan. Jadi memang membuat ide-ide yang liar itu ya. Pas saya berangkatkan langsung hujan deras. Allah meridhoi berarti enggak jadi haus karena sudah kehujanan gitu ya. Nanti saya share videonya, nanti di-share ke jamaah. Nah, besok sore itu sepeda ontel. Jadi buka puasa komunitas pecinta sepeda ontel berkumpul di Masjid Raya Al-Falah. Paling juga ikuti ratusan oleh anak-anak muda. Nah, besok sore. Nah, maka saya besok harus pulang pagi untuk mempersiapkan sepeda sebelum buka puasa. Nah, kalau hari ini tadi bahagiakan anak yatim sekitar 250
anak yatim. Ini Bapak semuanya, gambaran kalau ditanya uangnya dari mana, semakin banyak program, semakin banyak uang. Semakin tidak berani bikin program, semakin duit tidak datang. Nah, habis hafal ini, saya akan menginstal masjid baru, namanya Little Masjid. Masjid tapi pelayannya anak-anak SD. Saya install di Masjid Mangun Timejan di Sragen SMP SD Birrul Walidain. Jadi anak-anak SD kelas 5, kelas 4, 5, 6 itu menjadi pelayan-pelayan marbot masjid. Karena apa? Menurut riset takmir masjid rata-rata S1, S2. Sepuh dan sampun sepuh. Ya. Kalau Pak Ketua Takmir tadi kan silahkan anak-anak muda berkarya. Maka untuk mewujudkan hadis Rasulullah tentang kelak di padang mahsyar ada anak muda yang dapat naungan dari Allah. Salah satunya adalah hatinya terpaut di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Kelak di padang mahsyar itu anak-anak muda dinaungi dari Allah. Maka saya akan mewujudkan dari cita-cita dari hadis tersebut, anak-anak itu menjadi pelayan masjid. Yang nata sendal, yang Bapak silakan masuk, yang ngeluarin teh, ngeluarin jeruk, ngeluarin jajan, ngeluarin snack, nanti anak-anak SD. Nanti ketika remaja, dia sudah cinta ke masjid. Namanya adalah Little Masjid. Nah, ini terbaru ini. Baru akan saya launching di Masjid Mangun Timejan. Maka disinilah gagasan, ide. Ya, coba lanjut, Mas, apa itu? Terus, yang video. Ya. Nah ini diputar coba. Nah. Ini video, kalau bisa diputar. Oh nggak bisa diputar ya sudah. Di pojok sini nggak ada. Oh ini? Oh ya sudah nggak bisa berarti. Baik, ini adalah sebenarnya profil Masjid Al-Falah saat ini setelah dibuka 24 jam, masjidnya hidup. Kalau pagi sampai jam 9 itu anak SMP 1 Sragen sebelah masjid itu ada kajian duka. Setiap pagi duka berjamaah. Karena apa? Masjidnya memberikan pelayanan kepada anak-anak agar suka ke masjid. Nah, inilah gambarannya ketika masjid diurus dengan serius dan anak-anak muda berkarya ngurus masjid. Maka mohon doanya di bulan Ramadan ini. Tadi saya sudah sepil ke Mas Maulana. Saat ini saya diundang sama BSI dan BCA. Saya usul pilih 10 masjid. Nanti saya yang menunjuk satu masjid 5 pegawai digaji minimal UMR supaya anak-anak muda mau ngurus masjid. Jadi nanti saya akan rekrutmen CEO masjid, ikatan dinas, magang di Al-Falah diterjunkan di masjid-masjid yang berminat dengan gaji UMR, kontrak 1 tahun. Itu insya Allah para sarjana banyak yang berminat menjadi marbot masjid. Tapi kalau marbot masjidnya gajinya cuma 2M atau 2T, tidak akan yang minat. Dibutuhkan marbot masjid, nggak ada gajinya, nggak ada yang minat. Tapi kalau ikatan dinas pegawai masjid, banyak yang minat. Maka saya bikin kaos PNS, Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Banyak orang itu berminat jadi PNS. Tapi kalau pegawai Nabi nggak berminat karena nggak ada gajinya. Maka saya membuat Akademi Marbot Masjid di Al-Falah. Ya, ini salah satu alumninya. Dan yang kedua saya akan melaunching lagi MDP, Marbot Development, Marbot Masjid Development Program. Jadi nanti akan menjadi CEO masjid, manajer masjid. Nah, mungkin dibayangkan orang, Allah apa bisa gitu ya. Bismillah ya, mohon doanya. Dan sekarang kalau ada yang berminat jadi CEO masjid,
belajarnya di masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Itu anak-anak muda semua. Kalau datang di sana langsung dikasih sajian kopi espresso. Wah, jadi betul-betul masjid itu apa ya? Membahagiakan anak-anak muda. Kalau anak muda kan ya senangnya bagaimana kebiasaan anak muda hadir di masjid. Maka di Al-Falah kan terkenalnya 6I. Masjid ada wifi, masjid ada kopi, masjid ada konsumsi, masjid diajak rekreasi, masjid tempat orang yang berkarya dikasih gaji, kalau sudah akil balik dicarikan istri dan suami. 6I, wifi, konsumsi, kopi, rekreasi, gaji, istri dan suami. Sudah sekitar 7 marbot masjid nikah di Al-Falah. Pertama yang saya inisiasi imam kedua yaitu Ustadz Mufti Al-Hafid, rumahnya Lombok Timur. Bacanya merdu, hafid Quran, maka karena supaya nggak pulang ke Lombok langsung saya carikan istri orang Sragen. Akhirnya nikah sama Mbak Nisa. Karena belum punya duit, takmir masjid patungan untuk dinikahkan. Dan sekarang sudah ke Tanah Suci 3 kali. Hadiah dari jamaah. Yang terakhir kemarin berangkat sama istrinya. Yang kedua Ustadz Lutfi Afandi. Ya, tadi lagi berduka. Bapaknya juga pegawai Al-Falah bagian ngambil sampah. Umur nggak yang menduga, umur nggak ada yang menyangka. Badannya sehat, kuat, meger-meger. Tiba-tiba 2 hari yang lalu ketika mau habis buka puasa tidak bisa kencing. Dibawa ke RSUD langsung sedot dan bisa pulang. Sakit lagi. Dan Allah takdirkan semalam jam 2 dipanggil sama Allah. Pegawai Masjid Al-Falah, Pak Hasir. Jadi sehat, bugar, tukang ngambil sampah, semalam dipanggil sama Allah. Mas Lutfi semalam tugas di Kudus. Nah, Mas Lutfi ini imam ketiga Al-Falah. Bacaannya merdu, umurnya masih muda, saya ajak ke Kerjo, ngimamin sholat kayak gini, tarwih gini kalau tidak salah. Saya yang tausiah. Selesai langsung ada salah satu Kapolsek di Karanganyar langsung nemuin saya. Mohon izin Pak Kusnadi, bila Mas Lutfi belum punya pendamping hidup, saya jadikan menantu saya. Serius nih, langsung habis lebaran saya didatangin oleh tokoh masyarakat, bapaknya Pak Ifut sama Pak Marianto bawa gula, bawa buah, bawa parcel datang ke rumah saya. Ini tinggal Pak Kusnadi yang menentukan. Jadi orang tuanya belum tahu. Akhirnya Mas Lutfi daripada di mana-mana sering ditanyakan sudah punya istri atau belum, di mana-mana akan dijadikan menantu, lebih baik ini diambil keputusan untuk segera menikah. Akhirnya menikah umur 21 tahun. Nah, ini contoh sampai masjid aja nyarikan istri dan menikahkan. Dan sekarang sudah punya rumah sendiri, sudah dapat hadiah umroh juga. Imamin di masjid Kampung Sewu pas maghrib. Selesai langsung, Pak Kus, saya butuh 3 orang, saya berangkatkan ke Tanah Suci. Akhirnya Mas Alan ke Turki, saya ke Turki langsung umroh, Mas Lutfi berangkat umroh juga. Inilah berkahnya, cuma pandangan orang yang ngurus masjid, 1, tukang bersihkan toilet, 2, tukang nyalakan lampu, 3, tukang vakum karpet. Nah ini bayangannya itu nggak salah, cuma memang saya mencoba menaikkan kelas marbot masjid. Mulia di hadapan Allah, juga bergengsi di hadapan manusia. Nah ini mohon doanya, mudah-mudahan BSI Syariah, BCA Syariah akan mensupport apa ide yang saya lakukan dengan para pegawai masjid ini supaya lebih fokus, pegawai masjid supaya lebih serius. Ini Bapak semuanya gambaran, nah ini kondisi Masjid Al-Falah.
Ini luasnya 1.100, daya tampungnya sekitar 2.000 jamaah. Ini sampai jalan pas sholat Idul Adha bisa menampung 8.000 jamaah. Ya kalau infaknya pas kayak gini sekitar kemarin hampir 55 juta pas sholat Idul Adha. Ya artinya apa? Ya trust masyarakat sudah tumbuh. Jadi bagaimana bisa makmur? Harus digerakkan, harus diorganisasi, dan harus didorong agar orang itu cinta ke masjid. Nah, salah satunya Mas Tafaul, Mas Putra, wujudkan habis Ramadan ini kegiatannya MSQ, Masjid Subuh Quran. Jadi di Al-Falah itu supaya jamaah itu rajin waktu subuh, sama seperti kayak gini. Habis subuh ngaji 2 lembar, habis itu tausiah dan tanya jawab, habis itu keluar teh, jahe, kopi, jahe, pisang godok, jagung godok, ya kayak gini. Kadang kalau hari Jumat, rawon, pecel, sate, kambing guling, nah gitu. Wah, akhirnya jamaah rame setiap pagi. Mas Maulana kan menyaksikan sendiri kan, setiap pagi pasti ada ngajinya, ada snacknya. Yang spesial dulu terkenal adalah teh jahe. Kenapa teh jahe? Karena kelak di surga minumannya adalah jahe. Supaya besok kita enggak kaget, maka kita di dunia sering-sering minum jahe. Sudah terbiasa simulasi masuk surga. Maka kalau tindak di sana ada jamuan teh jahe. Nah ini adalah terobosan-terobosan yang kami lakukan, ya termasuk awal-awal nggak setuju. Lah itu kalau masjid buka 24 jam nanti barang hilang bagaimana? Gitu. Karena ada masjid itu sampai dikasih tulisan di kaca depan. Masjid ini sering terjadi kehilangan. Barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Saya pulang, langsung saya umumkan. Agar jamaah nyaman, agar jamaah betah, agar jamaah di masjid tenang, maka bila barang hilang, takmir akan menggantinya. Karena takmirnya bertanggung jawab. Kalau yang pertama tadi kan, masjid ini sering terjadi kehilangan. Barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Kan begitu berarti kan? Maka saya mencoba jadi takmir yang bertanggung jawab. Setelah diumumkan ada motor hilang. Dari pasar Mundur, jamaah buru-buru sudah masbuk, ngambil sarung di jok, kuncinya tidak diambil. Habis itu laporan, Pak, menurut informasi barang hilang diganti oleh takmir. Apa yang hilang? Sepeda motor. Wah, saya mikir, waduh kalau kayak gini terus nanti masjid harus ganti, nanti dananya habis untuk ganti barang yang hilang. Maka langkah selanjutnya, waktu itu saya tanya, kira-kira motornya berapa Pak? Seharga 7 juta, motor second. Astrea Grand kalau tidak salah. Ya udah kita ganti 7 juta. Akhirnya saya ke Darut Tauhid, saya silaturahmi, di sana itu sandal rapi, sandal ditata. Terus ada tulisannya beberapa titik. Masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat malaikat dan direkam CCTV. Saya pulang langsung order CCTV. Akhirnya beberapa bulan kemudian ada laporan lagi. Lapor Pak, habis asar ada yang kehilangan motor. Langsung dibuka CCTV-nya, langsung ketahuan siapa yang ngambil, seorang perempuan, dan kita lapor Kapolsek, dan motornya diparkir di Rumah Sakit Muwardi Solo. Maka ketika masjid kayak gini kan kredit di Al-Falah,
dari berbagai kota, orang hadir kadang nggak tahu, ketiduran megang HP, maka saya umumkan. Kami mohon kepada seluruh jamaah, saat ini iktikaf banyak dari berbagai luar kota yang menginap di Al-Falah, mohon dijaga barang-barang berharga. Dan kami mohon para pencuri yang saat ini berkumpul di Masjid Raya Al-Falah, semua lahan direkam CCTV. Hati-hati kalau mengambil barang di Masjid Raya Al-Falah. Karena beberapa pencuri ketangkap dan dipenjara. Serius itu di pas ceramah saya sampaikan, supaya pencurinya juga takut. Karena ramai banget Pak, hilir mudik orang keluar masuk ya. Karena berbagai kota saat ini nginep di Al-Falah, pengen merasakan atmosfer iktikaf, pengen merasakan bagaimana berkumpulnya dari berbagai kota di Al-Falah. Nah maka alhamdulillah tahun kemarin ada yang HP kehilangan, kepala sekolah dari Jogja naik bis, capek tidur di Serambi, HP-nya jatuh dari jaket, ada yang ngambil. Langsung dilapor security, ketahuan siapa yang ngambil. Subuh saya umumkan, kami mohon sampaikan kepada seorang anak yang sudah terekam CCTV. Mungkin menyelamatkan HP, tapi HP-nya sekarang diambil agar segera melapor security. Kalau tidak dilaporkan, akan kami laporkan ke Kapolsek yang ada di Sragen. 2 hari gelisah Pak, langsung nemuin, Pak saya yang ngambil Pak, mohon dimaafkan dan mohon jangan saya dilaporkan. Ya udah, akhirnya HP-nya ketemu. Jadi takmir bertanggung jawab. Dan terus akhirnya saya lakukan, kenapa Bapak semuanya? Saya mencoba memberikan pelayanan, ngasih minum jahe, ngasih snack, ngasih makan. Karena yang datang di masjid adalah tamu Allah. Yang hadir di masjid adalah ini tamu-tamunya Allah, maka harus dimuliakan, jangan dikasih sakit hati. Kadang kan ada anak-anak mungkin yang sibuk rame, akhirnya ya tadi kan kami sampaikan anak-anak agar jangan gaduh supaya khusyuk. Nah itu kan tenang. Kadang ada imam kan, tolong anak siapa itu, jangan rame. Kalau rame lebih baik, nggak usah ikut sholat. Nah, akhirnya anak-anak nggak mau ke masjid, terluka hatinya. Beda di Solo. Kami sampaikan anak-anak yang tidak rame, semuanya pulang dapat es krim. Nah ini lebih enak gitu ya. Jadi masjid ada freezernya, ada es krimnya. Jadi anak Allahu Akbar, masa anak-anak suruh baca sholat, wong belum bisa sholat. Yang diingat es krim, es krim, es krim. Ini di Masjid Al-Quba di Masakir. Nah beda lagi di Cikarang Barat. Kalau mau tindak Cikarang Barat, studi banding di Nurul Islam, di Telaga Murni, Pak Raditya, pegawai kehutanan. Kami sampaikan kepada anak-anak yang mau maghrib sampai ngisa ngaji, sholat maghrib, ngaji dan ngisa serta subuh, maka tiap anak dapat 10.000 per hari. Sampai sekali. Saya tanya, Pak Raditya, sebulan habis berapa uang untuk ngasih ke anak-anak? Habis 50 juta. Tadinya duitnya nggak ada. Coba di sini dipraktekkan. Nggak bingung cari duitnya dari mana gitu ya. Silakan nanti main, Pak kasih nomor HP-nya, Pak Raditya. Sampean telepon, sampean tanya main ke sana. Sekarang zamannya anak-anak berapa? 220 lebih. Di Telaga Murni perumahan. Kalau duhur asar tidak dihitung karena semua pegawai di pabrik, di perusahaan. Yang lebih hebat lagi, bagi anak-anak yang bisa ngajak kedua orang tuanya, maka anak-anak akan saya ajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anaknya pada nangis di hadapan kedua orang tuanya agar kedua orang tuanya ngantarkan maghrib, isya dan subuh. Apa yang terjadi? Musolanya sekarang jamaahnya paling sepi 500, kalau pas rame sampai 800 jamaah. Musolanya sudah tidak muat, sebelah kanannya ada lapangan RW, bab ibu-ibunya sebelum subuh itu gelar tikar, gelar terpal,
Karena musola sudah tidak muat lagi untuk maghrib dan isya serta subuh. Karena sudah tidak muat, sekarang di depan musola dibangun 2 lantai. Kalau jamaahnya makmur, bangun masjid itu gampang. Tapi kebanyakan takmir masjid fokusnya bangun masjid tapi tidak ada jamaahnya. Lebih baik membangun jamaah, masjidnya jadi makmur. Ini pengalaman beberapa tempat, maka sering saya sampaikan masjid bukan beton, bukan besi, tapi masjid fungsi dan kontribusi. Masjidnya megah, masjidnya mewah, sepi jamaah. Kalau Bapak Ibu tindak ke Surabaya dari stasiun Gubeng naik ojek 10.000 ada masjid namanya Masjid Pemuda Indonesia. Masjidnya hanya menampung 50 jamaah, buka 24 jam, pegawainya 23. Infak per bulannya paling sepi 1 miliar per bulan. Setiap hari ngasih makan 300 sampai 700 porsi. Dipimpin oleh Mas Ibra sama Mas Rama. Nah ini perjuangannya berat tapi. Mas Ibra, Mas Rama itu, terutama Mas Ibra, tidurnya di samping masjid sama anak, sama istrinya. Mas Rama yang modalin, ini punya rumah, punya usaha, rumah yang bagus, tinggalkan semua, tidur di masjid juga, bangun kamar di sebelahnya, bersama anak istrinya. Dan Allah ngasih keajaiban, sekarang istrinya dua-duanya hamil bareng. Nyata ini. Jadi silakan kalau ke Surabaya namanya atau dibuka di IG, namanya Masjid Pemuda Indonesia. Makannya untuk apa? Saya tanya, Mas setiap hari masak untuk apa? Ngasih makan penjaga pasien di Rumah Sakit Dr. Sutomo bagian pasien kanker. Jadi pasien-pasien bagian kanker itu makanya disuplai dari Masjid Pemuda Indonesia. Kok infaknya banyak Mas? Iya. Dari mana? Media. Terus yang infak dari mana? Dari Belgia, dari Eropa. Jadi tidak mengandalkan infak dari sekitar masjid, tapi dari berbagai negara. Karena sudah pakai sosial media. Nah, ditiru sekarang ada Masjid Baitul Huda di Antapani, Bandung. Ya, saya kemarin sekali ke sana. Masjidnya pinjem, bukan masjidnya sendiri. Ada perumahan, pinggir jalan raya, rumahnya belum jadi, masjidnya tidak ada yang ngurus. Izin Pak, masjidnya saya urus. Oh iya. Apa yang dilakukan? Setiap siang membuka, melayani makan siang, Grab, Gojek, pemulung, orang kelaparan, siapapun boleh makan di Masjid Baitul Huda. Lama-lama sekarang yang mau sholat ngambil kupon. Sebelum zuhur ngaji dulu. Setelah zuhur tausiah baru dikasih makan. Menurut kabar saat ini sehari sudah 1.000 porsi makan siang. Gitu Mas Maulana, jadi sudah banyak masjid-masjid yang tumbuh. Silakan main ke Masjid Baitul Huda, kalau di Sukabumi Masjid Sejuta Pemuda, kalau ke Pontianak Masjid Ismuhu Yahya, sama Masjid Ustadz Lukmanul Hakim, Masjid Kapal Munjalan Mubarokan. Ya, itu masjid-masjid yang maju. Masjidnya besar ini, mirip-mirip kayak gini. Hanya menampung 100 jamaah. Tapi setiap bulan membagi beras kurang lebih 800 ton beras. Masjid itu Pak. Kalau datang ke sana dijemput mobil, minimal Alphard. Karena masjidnya mempunyai 40 unit kendaraan. Nanti WA, turun di Pontianak, langsung kami dari Masjid Al-Furqon Beji Studi Banding dijemput dari bandara, ya mobilnya itu banyak yang Alphard, terus ada lagi satu yang mobil mewah juga, punya hotel 5 lantai. Ya, masjidnya biasa saja, tapi dampaknya luar biasa karena memberikan beras kepada pesantren-pesantren tahfidz Quran. Nah, risetnya apa?
orang-orang pesantren itu makan berasnya makan beras yang kurang bagus. Maka Ustadz Lukman, alumni Gontor, kuliah S2-nya di Malaysia, pulang menginisiasi GIB, Gerakan Infak Beras. Terinspirasi seluruh Indonesia, maka dengan gerakan itu banyak yang terbantu para tahfidz Quran. Setiap butir beras maka akan menjadi energi kebaikan para penghafal Al-Quran dan akan menjadi sel-sel yang tumbuh terus pada para santrinya. Wah, akhirnya berasnya bertonton, banyak yang berdonasi. Jadi PR-nya adalah masjid harus punya program. Kalau Bang EN, sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Maka dari Pontianak juga itu murid atau temannya Ustadz Lukmanul Hakim. Sehingga apa? Kegiatannya adalah wakaf Quran dan mengajarkan Quran di berbagai masjid-masjid binaannya. Ini Bapak Ibu semuanya gambaran. Maka setelah Ramadan ini dijaga supaya jamaahnya tetap istiqomah. Nah, kalau Al-Falah beda. Masjid Al-Falah adalah mencetak, menginisiasi masjid-masjid yang tadinya tidak makmur menjadi masjidnya makmur. Maka saya bikin Akademi Marbot Masjid dan MDP, Marbot Masjid Development. Wah, itu apa jeneng ya? Ben keren, ben orang tertarik. Nah, nanti ikatan dinas, nah, nanti ikut ya. Kalau ya, mudah-mudahan di sini nanti kalau lolos saya akan tunjuk juga masjid binaan. Ini masih negosiasi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Jadi nggak usah banyak-banyak, yang penting habis Ramadan praktekkan. Kalau ada yang tanya jawab, mungkin ada beberapa kami akan jelaskan untuk menjelaskan berbagai permasalahan kemasjidan. Matur suwun, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh langsung angkat tangan dan kemudian bertanya. Lagi mumpung ini jauh-jauh dari Sragen ya kan, mampir ke Depok, siap hadir untuk membakar semangat Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama makmurkan masjid. Monggo disilakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toyib, 3 tahun belum pulang, Pak. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Ide Bapak kan brilian sekali. Kira-kira dari awal itu Bapak dikatain orang gila atau enggak? Yang kedua, praktek di setiap masjid itu kan semuanya masih tradisional. Kalau seandainya uang yang terkumpul itu banyak, berarti sukses. Tapi yang Bapak kelola adalah 0%, 0 rupiah. Tadi udah dijelaskan kanan, kiri, bawah, atas, samping. Tapi yang kita inginkan adalah prakteknya yang praktis bagaimana. Makasih, cukup 2 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu dulu ya. Betul Pak, awal-awal saya itu dianggap ya nyeleneh. Masjid buka 24 jam, tidak sepakat. Kalau barang hilang kamu yang bertanggung jawab. Kamu niru mana? Masjid kok buka 24 jam? Itu banyak yang enggak sepakat. Terus kedua, imam masjid digaji, banyak yang enggak sepakat. Ngurus masjid itu ikhlas, bukan masalah digaji gitu. Kamu ini bukan perusahaan ini gitu. Ternyata setelah saya riset, gaji semakin gede, semakin ikhlas. Ya. Kenapa? Karena sudah nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin dunia lagi, kebutuhannya dicukupin. Maka kenapa? Akhirnya sekarang banyak masjid-masjid yang dikelola profesional.
Dulu banyak yang menentang. Ya artinya orang kan punya kebutuhan, punya anak, punya istri. Oh, diurus masjid aja gimana istrinya? Pasti begitu kan. Termasuk saya Pak. Saya tuh kan pensiun dari Direktur Utama Geprek Group. Ya saya itu Direktur Geprek Group. Tapi saya mundur dari Direktur Geprek Group berarti saya kehilangan gaji. Istri anak juga nggak sepakat. Nanti gimana masa depan anak? Mau dikasih makan apa? Insya Allah masa depan diurus sama Allah, makannya tetap nasi yang enak. Nah, gitu. Walaupun dalam batin saya juga iya ya gitu. Manusia biasa kan saya. Butuh waktu 2 tahun istri dan anak saya menerima apa yang saya putuskan. Lumayan Pak, gaji saya mungkin 4 kali UMR DKI Jakarta. Dan saya tinggalkan. Dan ini pilihan berat. Tapi Pak Dodok Sartono menguatkan saya. Pak Gus umurnya sudah 45 tahun. Dosanya banyak. Bekal ke akhirat belum cukup. Saya pikir lebih baik pensiun ngurus masjid, rumahnya Allah. Untuk menebus banyak kesalahan. Akhirnya saya pensiun, yang menggantikan Direktur Utama adalah sahabat saya Pak Dodok Sartono. Sehingga waktu itu juga butuh keyakinan diri, walaupun saya mencoba meyakinkan diri, terutama istri dan anak. Tapi sekarang anak istri mendukung semuanya. Kalau jam 3 atau jam setengah 4 belum ke masjid, katanya takbir masjid, jam segini kok belum ke masjid. Nah, dulunya enggak begitu. Ya. Sore pulang itu katanya ngurus masjid kok sudah pulang. Nah, gitu. Sekarang gitu ya. Ya itu butuh perjalanan untuk meyakinkan diri, meyakinkan keluarga dan meyakinkan masyarakat. Butuh pengorbanan. Bang EN itu juga sama, Bang Adi Pratama Laresindo, Masjid Ismu Yahya. Dulunya kan sebagai trainer Tiansi terbaik. Selesai pensiun dan akhirnya ngurus Masjid Ismu Yahya. Yang saya sebutkan tadi, pegawainya kalau saya 250 orang. Di tengah-tengah ya apa ya masyarakat non ya silakan kalau main ke sana ada Pak Slamet, ada Mas Ican, ada manajer-manajernya. Baru 3 tahun masjidnya dibangun. Yang meresmikan Ustadz Abu Somad. Ya, Ustadz. Beberapa tokoh sudah hadir di sana dan akhirnya di sana ada 3 masjid Sultanan Nasiro, Ismu Yahya dan Masjid Kapal Munjalan Mubarokan. Kalau di Makassar, Masjid Kurir Langit, antara perjalanan Makassar sampai ke Parepare, saya juga pernah ke sana. Di tepi sungai, masjidnya kecil juga. Itu setiap bulan ya hampir miliaran juga, berbagi beras, banyak santri. Ya cuma banyak kan memang ngurus masjid itu enggak serius. Kalau teman-teman tadi pada serius, rekrutmen orang yang kompeten, jago IT, jago media, jago keuangan, jago fundraising. Nah ini hadir di masjid ya baru akhir-akhir ini. Prakteknya seperti apa? Ya, kalau mau saya jelaskan siapa salah satu direktur atau margas ini yang berani totalitas ngurus masjid itu dulu. Mas Maulana berani atau tidak? Nah, kalau belum berani ya jangan coba-coba. Gitu ya. Artinya harus ada minimal 1 orang yang full total, nggak usah mikirin apa-apa. Tapi bagaimana dananya? Nanti dirumuskan bareng-bareng, saya dampingin. Ya, pokoknya bagaimana ekonominya, gimana bisyarahnya ya. Tapi ada nggak yang berani? Nah di Alfalah Mas Alan punya usaha kopi, berani memutuskan. Mas Aji lulusan Gajah Mada, Mas Mbak Rizky. Di Alfalah itu ada 30 orang Pak. Ini tadi saya di WA nih. Mbak Rizky untuk ini diwaca nih. Kebutuhan teman-teman bukan takmir masjid untuk Ramadan Lebaran berapa nih separuhnya Pak butuh tim 11 orang 21 juta. Oh baik, gitu aja baik gitu aja. Ini belum gaji yang lain. Jadi gaji yang lain belum ini dari sebagian 11 orang tadi WA saya ya paling tidak Lebaran harus ada pegangan uang. Nah saya yang memikirkan berusaha untuk memenuhi agar anak-anak muda itu berkhidmat ke masjid. Saya juga nggak tahu duitnya dari mana. Cuma keyakinan saya sejak ngurus masjid sampai saat ini tidak pernah kekurangan. Artinya apa? Allah yang mencukupi. Gitu Pak, butuh keyakinan, butuh keberanian dalam rangka mengurus rumah Allah.
Ya, prakteknya harus ada yang berani. Ibda binafsi. Ya kalau belum full total 50%. Kalau belum 50% ya 30%. Kalau belum berani. Kalau saya kan nekat. Pensiun dari direktur utama saya. Ya, tadinya saya direktur utama, dapat gaji, dapat tunjangan, saya tinggalkan, milih jadi marbot masjid. Ahlullah, keluarganya Allah, ya butuh keyakinan. Apa iya ya dicukupi? Alhamdulillah sampai saat ini ya keliling Indonesia, bahkan sampai Eropa, kemarin dikontrak sama Pemda Makassar, ya ada aja jalan itu. Nah ini memang butuh nyali yang kuat. Kalau nggak berani jangan, ya lebih baik saya saja, gitu ya. Siap, semoga terjawab. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau sudah siap semua berarti untuk makmur dan makmurkan masjid kalau nggak ada yang nanya? Oke, insya Allah ya, semoga dimudahkan. Oke, mungkin kita cukupkan sesi ceramah Ramadan pada kali ini. Terima kasih kepada Pak Kusnadi Ikhwani yang telah menyampaikan materi yang begitu membakar semangat para jamaah sekalian, yang semoga nantinya Masjid Al-Furqan bisa menjadi seperti masjid-masjid lainnya yang makmur dan memakmurkan masyarakat, jamaah pengurus maupun di lingkungan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian berbahagia, marilah bersama-sama kita tutup kegiatan puncak Ramadan Adventure pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Informasi tambahan, insya Allah di esok pagi akan ada kegiatan seminar parenting yang akan disampaikan oleh Ustazah Mar'atus Solihah SPDI. Bagi jamaah sekalian yang memiliki keluangan waktu di jam 9 pagi silakan untuk hadir dalam kegiatan seminar parenting. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nun wal qawmi yusun fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.